Siapa sih yang tidak tahu produk H&M? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman semuanya, Anda telah hadir dalam Mobcast, Manajemen Operasi B Podcast, yang akan membahas dan mengulik seputar isu nasional dan hingga internasional. Isu yang akan diangkat adalah mengenai dampak kelebihan stok dari perusahaan H&M yang akan dibahas oleh kelompok 3 dengan anggota saya, Gati Triwinarsi, sebagai moderator yang akan memimpin podcast kita kali ini. Kedua adalah Aisyah Nurfadilah sebagai Product Manager. Ketiga, Kofifa Indar Parawangsa sebagai Financial Manager. Dinda Ajuningtyas sebagai Marketing Manager. Sherina Nailil Amani sebagai investor H&M, dan Rizky Oktavianto sebagai customer dari perusahaan H&M. Seperti yang kita tahu, H&M merupakan salah satu merek yang paling besar dan terkenal di seluruh dunia, yang memproduksi berbagai macam produk dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi berupa pakaian. Perusahaan ini tergolong perusahaan manufaktur yang pengendalian persediaannya lebih rumit karena kita harus menjaga dan memperkirakan barang mentah atau barang jadi tersebut agar tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kurang untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Kelebihan dari produk atau kekurangan dari produk ketika diproduksi akan berimbas pada perusahaan itu sendiri. H&M menjadi retail nomor 2 terbesar setelah Zara di dunia, namun pada 2017 penjualan H&M tidak terlalu baik dikarenakan disebabkan oleh perluasan bisnis dari H&M dan kurangnya optimal kinerja dari perusahaan itu sendiri. Selain itu, perkiraan stok yang kemungkinan akan terjual ternyata meleset dari perkiraan awal atau forecastingnya yang gagal, yang menyebabkan bertumpuknya stok oleh perusahaan sejak tahun 2017 dan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Tanda-tanda stok mati ini sudah terdeteksi dari tahun 2017, yaitu stok mati pada toko-toko yang ada di seluruh dunia. Hal ini juga terjadi karena kurang gesitnya perusahaan untuk mengatasi terkait masalah tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan bisnis dari H&M yang lumayan besar, yaitu ditandai dengan tutupnya 170 toko di seluruh dunia dan menjadi aksi penutupan terbesar dalam 2 dekade terakhir. Itulah permasalahan dan isu dari H&M, produk yang sangat terkenal di dunia itu, teman-teman. Nah, dari isu tersebut kita perlu mengetahui tanggapan dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Mungkin dari internal perusahaan yang pertama adalah pada pihak manajemennya, teman-teman. Dan mungkin langsung saja di sini sudah ada Ibu Aisyah sebagai product manager. Pasti nih Bu, banyak yang bertanya-tanya kenapa H&M bisa mengalami kelebihan stok yang mengakibatkan kerugian besar pada perusahaan H&M, dan mari kita langsung dengarkan pendapat dari Ibu Aisyah selaku product manager. Kepada Ibu Aisyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya selaku produk manager akan menjelaskan bagaimana kerugian ini bisa terjadi pada perusahaan. Kerugian ini disebabkan oleh kurangnya kontrol yang tepat atas persediaan barang yang akan dijual. Hal ini juga berkaitan dengan forecasting atau peramalan yang tidak tepat akan estimasi permintaan produk, sehingga menyebabkan stok yang telah diproduksi dalam jumlah besar tidak terjual habis dan menyebabkan bertumpuknya stok tersebut di gudang penyimpanan dan menjadi stok mati. Seperti itu, moderator. Baik, itu dia tanggapan dari Ibu Aisyah selaku perwakilan dari product manager. Yang selanjutnya, saya ingin tahu bagaimana pendapat dan juga tanggapan dari pihak marketing. Dan beralih kepada pihak marketing tentang bagaimana pemasaran yang dilakukan oleh pihak marketing, apakah ada masalah yang ada di dalamnya. Langsung saja kita dengarkan pendapat dari pihak marketing, yaitu Ibu Dinda. Kepada Ibu Dinda, dipersilahkan. Oke, di sini saya selaku manajemen marketing dari H&M menanggapi dari permasalahan yang dilontarkan oleh moderator tadi. Sebenarnya seperti yang kita ketahui,
H&M adalah retail pakaian nomor 2 di dunia setelah produk Z ya. Namun sejak 2017 ternyata penjualan H&M ini tidak berjalan terlalu baik. Yang mana setelah diteliti dan dianalisis masalahnya ke belakang, ternyata hal ini disebabkan oleh perluasan bisnis daring dari H&M-nya sendiri dan terlebih kurangnya kinerja yang optimal dari perusahaan. Selain itu, perkiraan stok yang kemungkinan akan terjual juga ternyata meleset dari perkiraan awal, sehingga mau tidak mau menyebabkan bertumpuknya stok yang tidak terjual atau juga disebut dengan stok mati itu. Mungkin itu dari manajemen marketing. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itu dia tanggapan dari Ibu Dinda selaku dari manajer marketing tentang bagaimana pemasaran dari H&M tersendiri. Kendalanya adalah bisnis daring H&M dan kurangnya kinerja yang optimal dari perusahaan tersendiri. Nah, lalu beralih kembali kepada product manager. Bagaimana sih dan apa saja kerugian yang dialami oleh perusahaan? Kepada Ibu Aisyah dipersilahkan sebagai product manager. Perusahaan sendiri menanggung kerugian produksi dari segi tenaga kerja, bahan baku, waktu, serta perawatan mesin. Akan tetapi kami dari pihak perusahaan H&M masih tetap harus membayar pekerja untuk tetap melakukan produksi yang baru yang akan dijual di masa yang akan datang. Karena kami sendiri harus mengejar tren pakaian yang mengikuti musim dan faktor lain yang menyebabkan kami harus tetap memproduksi. Walaupun produk pakaian sebelumnya belum terjual dan tidak mendapatkan keuntungan, malah mendapatkan kerugian yang besar. Pihak H&M juga mengalami kerugian dari bahan baku produksi sebelumnya yang tidak terjual. Karena jumlah baju yang tidak laku banyak, dapat dipastikan bahwa modal yang telah dipakai untuk membeli bahan baku, mereka juga sedikit. Perusahaan kami diperkirakan telah rugi 15 kali lipat dari biaya membuat Trans Papua, yang dimana biaya yang dikeluarkan pemerintah sendiri untuk membuat Trans Papua adalah sekitar 3,8 triliun. Maka dari pihak NM sendiri rugi sekitar 57 triliun. Wah, ternyata kerugiannya sangat cukup besar ya, teman-teman. Hingga 15 kali lipat dari biaya membuat Trans Papua dan 3,8 triliun, maka pihak H&M memiliki kerugian sekitar 57 triliun. Sangat nilai yang sangat besar sekali. Nah, itu dia dari pendapat dari product manager dan juga marketing manager. Untuk selanjutnya kita beralih kepada pihak eksternal dari H&M, yaitu konsumen dari pihak H&M tersendiri. Dari pihak konsumen, apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan berkurangnya minat untuk membeli produk H&M tersebut? Di sini sudah ada Bapak Rizky sebagai customer atau konsumen dari H&M. Kepada Bapak Rizky, dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih. Saya dari pihak konsumen. Sebenarnya tidak ada faktor tertentu yang mempengaruhi selera minat kami dalam membeli suatu produk. Tetapi, selera kami dari hari ke hari pasti akan mengalami perubahan. Dan tidak hanya itu, kami juga tidak mengandalkan satu brand saja, tetapi banyak brand yang menawarkan produknya pada kami. Produk yang sama yang mungkin akan mempengaruhi selera minat kami dalam membeli produk tersebut. Nah, itu dia adalah pendapat dari customer, yaitu Bapak Rizky mengenai produk H&M. Nah, yang selanjutnya bagaimana pendapat dari pihak keuangan atau financial manager H&M tentang kerugian yang ada, yaitu kepada Ibu Kofifa Indar Parawangsa selaku financial manager. Bagaimana sih keadaan keuangan dan juga kerugian yang dialami oleh H&M? Kepada Ibu Kofifa dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih banyak moderator. Di sini saya ingin menanggapi ya. Tadi yang dikatakan oleh product manager Mbak Aisyah itu benar banget, kalau kerugian kita itu 15 kali lipatnya pendanaan pembangunan Trans Papua, yang mana pembangunan Trans Papua itu pendanaannya sekitar 3,8 triliun, dan kalau 15 kalinya berarti sekitar 57 triliun, dan itu adalah kerugian yang kami alami dari sisi
stok mati. Belum lagi kerugian yang harus kita tanggung gara-gara penjualan yang lesu dan juga penutupan 170 toko di seluruh dunia. Dan juga ada kerugian dari segi penyimpanan, yang mana kan stok mati itu kita simpan di gudang, dan juga itu membutuhkan biaya perawatan dan juga biaya untuk penjagaan. Jadi lumayan makan uang banget dan mempengaruhi keuangan kita. Jadi saya sudah banyak berdiskusi dengan tim-tim gimana caranya agar keuangan kita itu cukup untuk melanjutkan produksi lagi dan juga melanjutkan penjualan ke depannya agar bisa mengembalikan kondisi dari perusahaan kita seperti semula. Dan juga kita juga sudah berdiskusi dengan investor-investor yang menanamkan modalnya kepada perusahaan kita. Namun beberapa dari mereka itu memilih untuk menarik modal mereka karena saham kita kan anjlok. Jadi keuntungan yang kita dapatkan juga nggak begitu banyak, untuk membagikan kepada investor juga mungkin kurang cukup ya. Jadi ya lumayan bikin pusing dan sangat berdampak banget bagi perusahaan gara-gara kerugian sebesar itu. Dan sepertinya butuh pengaturan sistem ulang ya dari segi produksi dan juga dari segi marketingnya. Mungkin itu dari saya. Wah, sangat memprihatinkan sekali kerugian dari masalah ini, yaitu mempengaruhi permodalan perusahaan dan sangat berpengaruh pada keuangan perusahaan berdasarkan pendapat dari pihak financial manager, yaitu Ibu Kofifa. Terima kasih kepada Ibu Kofifa. Dan selanjutnya kita dengar mengenai permodalan tersebut, bagaimana tanggapan dari pihak investor sendiri, investor dari pihak H&M terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan. Dan di sini sudah ada Ibu Sherina sebagai investor dari perusahaan H&M. Bagaimana pendapat Ibu Sherina tentang keadaan perusahaan atau keuangan perusahaan tersebut? Kepada Ibu Sherina dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. H&M sebagai perusahaan besar yang tentunya para investor memiliki kepercayaan dan juga ekspektasi yang besar pula. Dengan terjadinya permasalahan tersebut, di mana telah disampaikan oleh pihak keuangan bahwa kerugian sebesar ini akan berdampak pada saham yang kami tanamkan. Tentu saja kami sebagai para investor menginginkan keuntungan dari perusahaan. Maka jika dengan kerugian sebesar itu dan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan, kami tentunya akan beralih menanamkan saham kami kepada perusahaan yang akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Terima kasih, moderator. Nah, terima kasih kepada Ibu Sherina selaku investor dari pihak H&M. Nah, itu dia teman-teman beberapa pendapat dari internal perusahaan H&M dan juga eksternal H&M mengenai isu kelebihan stok dari produk H&M tersendiri. Nah, kita telah mengulik bagaimana permasalahan, penyebab, dan faktor-faktor yang terjadi dan juga dampak dari masalah tersebut. Maka selanjutnya kita perlu memikirkan solusi agar masalah itu segera terselesaikan. Dan bagaimana solusi untuk permasalahan yang dialami oleh perusahaan H&M tersebut? Mari kita dengar juga dari pihak internal atau product management H&M. Kepada Ibu Aisyah selaku product manager, dipersilakan memberikan pendapat atau solusinya terhadap masalah tersebut. Silakan, Bu. Baik, untuk dari saya sendiri sebagai produk manajemen, agar persediaan terkendali dan tepat untuk solusinya sendiri, harus mempertimbangkan biaya-biaya persediaan seperti biaya penyimpanan, biaya pemesanan, biaya penyapa, serta biaya kekurangan bahan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menjalankan sistem manajemen perusahaan. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan tepat
Untuk pengelolaan persediaan sendiri yang baik, perusahaan juga dapat melakukan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yang merupakan salah satu cara untuk mengendalikan persediaan, yang mana cara ini juga dapat meminimalisir biaya total dari pemesanan dan penyimpanan, serta menentukan frekuensi pemesanan dan jumlah pesanan produk yang paling ekonomis. Untuk dari solusi dari pihak produk manajemen sendiri seperti itu, moderator. Untuk pihak internal lain mungkin dapat menambahkan solusi terkait masalah ini. Baik, menambahkan sedikit, mungkin dari perusahaan HRM ini sendiri, dari perusahaan kami, dari pihak atasan, bisa menggunakan peramalan penjualan yang tepat, seperti menggunakan metode peramalan yaitu dengan menggunakan metode dekomposisi, yaitu merupakan metode yang didasarkan pada kenyataan yang berulang-ulang dengan pola yang sama. Seperti yang kita ketahui, bahwa perusahaan ini kita, H&M ini merupakan perusahaan pakaian yang bergerak dalam bidang fashion, yang mana produknya juga harus mengikuti kecenderungan tersebut. Seperti yang kita ketahui juga kan, fashion selalu berubah-ubah, trennya selalu musiman. Seperti fashion sekarang bisa menjadi norak, atau fashion dulu juga bisa naik lagi pada saat ini. Mungkin untuk permasalahan terkini, hal ini bisa diajukan untuk solusi. Sekian dari saya. Oke, mungkin kalau jika nantinya manajemen persediaan dan juga peramalan yang sudah dilakukan itu berjalan dengan baik, saya harap nantinya itu dapat menghindari resiko atau kerugian yang kemungkinan akan kita hadapi di masa yang akan datang, atau kita dapat mensiasati gimana caranya agar tidak telat seperti kasus yang kita hadapi saat ini. Dan juga saya harap memanajemen ulang persediaan itu dapat menekan biaya produksi, namun produksi tetap lancar dan juga penjualan akan meningkat, sehingga dapat membantu kita atau perusahaan ini untuk mengembalikan situasi seperti sebelumnya dan juga dapat memenuhi permintaan pasar. Baik, terima kasih dari pihak manajemen H&M, yaitu Bu Aisyah, Bu Kofifa, dan Ibu Dinda, selaku manajer-manajer dari H&M terkait solusi yang ditawarkan terhadap isu atau masalah ini. Nah, sekian podcast dari Mobcast Manajemen Operasi B Podcast. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan sampai bertemu kembali pada podcast kami yang lainnya. Sampai jumpa.